Jungle. Halo pemirsa, Inforia News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi aktual dan menarik. Bersama saya Wanda Fitriana yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Kemiskinan di Indonesia tetap menjadi tantangan serius dengan jutaan orang yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2030 merupakan tulang punggung. Penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs. Berdasarkan evaluasi dan monitoring pencapaian RAD MDGs DIY pada tahun 2010 sampai 2015, salah satu indikator dengan kategori merah atau belum tercapai adalah penurunan kemiskinan. Target pencapaian penurunan yang seharusnya di akhir periode MDGs berada pada 10,30%, pada kenyataannya hanya turun pada angka 13,16% saja. Banyak upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan, salah satunya dengan SDGs Desa. SDGs Desa adalah upaya untuk menciptakan desa yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan yang sesuai dengan lokalitas desa. Tujuan pertama yaitu desa tanpa kemiskinan menggambarkan visi di mana setiap warga desa tanpa terkecuali dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Mengatasi kemiskinan di desa bukan hanya soal angka, melainkan bagaimana memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap peluang yang sama, bebas dari belenggu kemiskinan, dan dapat menikmati hidup dengan martabat. Simak liputan kami untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Bersama saya Nabila Cikawati, saat ini saya berada di Desa Cadas Ngampar, tepatnya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemiskinan tidak hanya terjadi di wilayah terpencil di mana telah tercakup dalam program Inpres Desa Tertinggal, tetapi juga tempat-tempat lain yang kurang terpencil, bahkan perkotaan. Seperti di Desa Cadas Ngampar yang merupakan daerah pinggir jalan utama perkotaan. Desa Cadas Ngampar dengan luas wilayah 182,73 hektar, terdiri atas 143 hektar daratan dan 3,00 hektar sawah. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.226 dan terdiri dari 24 RT, 5 RW, dan 2 kepala dusun. Desa ini merupakan desa yang tertinggal pada tahun 2020. Desa Cadas Ngampar merupakan salah satu lokasi yang dianggap berhasil dalam pelaksanaan PNPMM perkotaan karena memiliki kemajuan yang dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai agenda-agenda yang telah direncanakan baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun dalam kegiatan pembangunan fisik dan lingkungan. Untuk tahun sekarang, dari tahun 2000 ya kita sudah masuk ke desa. Tadinya ini berkembang, sekarang mandiri agak sampai dengan maju. Untuk mengenai masalah warga masyarakat kita atau desa kita yang disebut desa tertinggal itu, memang dulu iya tertinggal, tapi semenjak tahun 2000 kesini, alhamdulillah kita udah termasuk desa maju, berkembang. Sudah ada peningkatannya Pak ya dari tahun 2000 sampai tahun sekarang. Nah, yang selanjutnya bagaimana program-program yang telah dilakukan di desa ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan? Alhamdulillah untuk program-program kegiatan untuk masyarakat warga desa Cadas Ngampar baik dari kita atau dari kabupaten, terutama di desa ya yang dianggarkan dengan keuangan desa dari APB. Ya, kita sudah mengadakan BUMDes, untuk masalah pertanian juga ada cocok tanam itu dari dinas pertanian, itu langsung biasanya nggak kesini dulu, paling nanti laporannya setelah pelaksanaan. Terus untuk masalah peternakan, alhamdulillah peternakan itu ininya oleh kepala desa semuanya
melibatkan juga masyarakat. Jadi Pak Kades ini kan namanya tuh itu juga dari anggaran, uang dari anggaran juga, dari dana desa. Jadi dari dana desa kita menyisihkan untuk istilahnya namanya untuk kegiatan masyarakat kita sendiri untuk bisa berjalan, jangan sampai ya mudah-mudahan bisa berguling gitu, berguling tahun depan. Jadi ini harus misalkan ternak kambing 20 ya, tahun depan bisa meningkat kalau ini masyarakat semua. Lumayan Pak Kades juga sudah mempekerjakan masyarakat sekitar di wilayahnya dalam dari anggaran dana desa yang sebesar 20% untuk peningkatan masyarakat di wilayah desa. Ada anggaran ini maksudnya semacam bukan ini istilah, bukan pinjaman, bukan apa dana itu harus kembali, tidak, tapi harus berkembang gitu. Dana itu tidak akan kembali ke desa tapi ke masyarakat lagi. Ya tahun kedepannya kalau misalkan maju itu tuh ditambah terus, jadi masuknya ketahanan pangan itu. Jadi berkembang di wilayah masyarakat peningkatan ini masuknya di ketahanan pangan yang dibiayai oleh desa dengan anggaran yang diambil dari APBD 20%. Nah sekarang juga sudah berjalan, alhamdulillah masalah peternakan kambing. Tahun kemarin peternakan ikan, di belakang lah peternakan ikan yang dari ketahanan pangan itu. Jadi untuk sekarang ternak kambing. Terima kasih. Kami ingin bertanya, apakah di desa ini program SDGs-nya tuh sudah terlaksanakan dengan baik? Alhamdulillah program SDGs itu udah terlaksana ya. Walaupun waktu itu terkendala, dikasih waktu itu sebulan, ada penambahan waktu lagi 1 bulan lagi, jadi semuanya hampir 2 bulan pendataan waktu SDGs. Program-program bantuan sosial untuk rakyat mencakup Program Indonesia Pintar, Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Rastra atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Menurut analisis pelayanan sosial, program yang ada di Dinas Sosial sudah mendukung SDGs, atau bisa disebut standar pelayanan minimal. Namun, bantuan bukanlah serta-merta ketika masyarakat dibantu, maka angka kemiskinan menjadi 0, karena butuh kerja keras dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sampai zero kemiskinan, zero stunting misalnya. Ya menurut saya tuh perlu kerja keras, ya, semua lini, bahkan sampai pusat. Untuk zero tuh sulit, ya harus kerja keras banget. Mungkin bisa, cuman sulit. Menurut analis pelayanan sosial, bantuan sosial yang diberikan pemerintah seharusnya tidak menjadi pendapatan utama yang membuat masyarakat ketergantungan pada bantuan sosial, dan malah menjadi budaya yang membuat masyarakat malas bekerja. Ketika dibantu, dia pasti nggak miskin lagi, belum tentu. Bisa jadi dia manja, bisa jadi budaya, akhirnya dia begini terus, malas bekerja. Informasi tadi menjadi penutup dari berita yang saya sampaikan. Saya berharap informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terkini tentang berbagai peristiwa dari berbagai sektor. Nantikan info selanjutnya hanya di Inforia News. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Audio Jungle.